Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7C hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak ingin kalian mengisi daftar hadir ya. Caranya di kolom chat di bawah itu CHAT seperti biasa tulis nama dan kelas terus bilang hadir ya. Misalnya Iva Risyah Aprilia 7C hadir seperti itu ya. Bisa dipahami ya di kolom chat bagian bawah. Oke, siap. Berikutnya setelah kalian nanti mengisi daftar hadir, Bapak ingin berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Iva yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada pepatah bijak nih. Disebutkan di sini man yazro yahsud. Ya, Siapa yang yang menanam pasti memanen. Siapa yang menanam pasti memanen. Berikutnya, seperti biasa, seperti kemarin Bapak ingin kalian menebak gambar ini. Siapa yang bisa ini? terus Siapa itu? Terus semangat. Weh, Semangat, Pak. Siva ya, terus semangat, betul, hebat. Syifa ya, Syifa, ingat hari Kamis lalu kita belajar teks apa ya sebelumnya? Teks prosedur, Pak. Wih, betul sekali ya. Teks yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah tentang teks prosedur. Nah, untuk kali ini teks yang akan kita pelajari itu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, tujuannya setelah kita ya mengikuti pembelajaran moda daring ini dengan model discovery learning, kalian peserta didik diharapkan mampu menemukan informasi penting, kemudian menentukan ide pokok paragraf dalam teks laporan hasil observasi. Nanti cakupan pembelajarannya, kalian akan belajar tentang pengertian, tujuan, ciri, menemukan informasi penting, dan ide pokok teks laporan hasil observasi. Nah, berikutnya Bapak ingin dulu membuat kelompok ya, membentuk kelompok. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran hari ini dengan menyimak atau melihat salindia ya. Sekarang tentang ide pokok ya. Ide pokok itu ide atau gagasan utama yang membangun suatu bacaan. Nah, dalam ide pokok ini ada masalah utama yang dibahas. Ada intisari. Ya. Kan ada paragraf ya, panjang biasanya. Nah, dalam paragraf itu ada yang bagian yang intinya. Nah, bagian inti itulah yang disebut dengan ide pokok. Ya. Sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok? Nah, langkah-langkah yang pertama, tentu saja harus dibaca teksnya ya. Kemudian dengan seksama, intensif, dan sebagainya. Seluruhan dulu, kemudian per paragraf. Kemudian ditandai informasi penting. Setelah itu baca kembali sampai teliti sampai kita menemukan kalimat utamanya. Kemudian kalimat utama itu diubah dengan kalimat yang lebih kompleks atau dengan bahasa sendiri. Misalnya gitu. Nah, nanti ada teks seperti ini contohnya ya. Ini satu paragraf dibaca. Kemudian di samping kanannya kita catat info-info pentingnya. Oh, yang pentingnya bahwa kunang-kunang itu termasuk ke dalam jenis serangga. Kemudian bisa mengeluarkan cahaya. Cahayanya dihasilkan dari apa nih? Sinar dingin. Nah, setelah kita tahu info penting, ide pentingnya udah tahu. Nah, kita sekarang nanti menentukan ide pokoknya. Nah, baik anak-anak sekalian, karena Bapak ulangi ya waktunya terbatas, nanti kita akan masuk lagi. Setelah ini setelah tahap identifikasi masalah, kalian ada tahap pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan verifikasi.
Bapak akan sampaikan di grup WhatsApp-nya ya. Pada tahap ini, berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Para siswa mencari informasi yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Setelah mereka mengumpulkan data, mereka mengolahnya sehingga mereka bisa mengerjakan LKPD yang telah dibagikan oleh guru lewat WhatsApp group. Setelah itu mereka mengadakan verifikasi atau pembuktian, dan setelah itu mereka kembali lagi ke Zoom untuk melakukan verifikasi dan generalisasi. Baik, anak-anak Bapak yang luar biasa kelas 7C, kali ini kita akan kembali ke sini untuk melakukan kegiatan verifikasi dan generalisasi. Bapak tadi sudah meminta kalian untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk menemukan informasi dan ide pokok teks laporan hasil observasi ini. Kita akan ke pertama nih, paragraf pertama. Teksnya tadi teks hutan bakau Bapak sudah sampaikan di grup WhatsApp masing-masing. Ya, paragraf 1 ini siapa yang bisa ya? Coba Anindya. Ada Anindya? Ada, Pak. Nah, coba Anindya, apa informasi pentingnya katanya? Informasi pentingnya, Indonesia mempunyai luas hutan bakau 4,3 juta. Iya, itu penting ya, pentingnya ya. Iya. Terus berikutnya, kalau ide pokoknya? Ide pokoknya, di dunia, negara Indonesia paling luas dengan hutan bakau. Oh, jadi di dunia ini yang paling luas hutan bakaunya Indonesia ya? Nah. Alhamdulillah. Berarti kita ke simpulan ya. Simpulannya dari pelajaran ini ke Ikhfa. Simpulkan materinya. Ikhfa, silakan. Ya, saya simpulkan. Hari ini kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri informasi penting, ide pokok, teks LHO. Baik, terima kasih Iva ya. Alhamdulillah, berarti bisa ya menyimpulkan pelajaran hari ini. Sekarang kita akan berefleksi apa manfaat yang diperoleh setelah belajar teks ini. Ke siapa ya? Siapa yang mau? Siva, Pak. Siva, apa manfaatnya Siva belajar hari ini? Kita jadi tahu ciri-ciri hutan bakau. Iya, kita juga belajar tadi ada teks tentang kunang-kunang gitu ya. Iya, betul. Ya. Hambatannya yang dirasakan siapa mungkin? Jonathan ada yang... banyak, Pak. Oh iya, menghabiskan kuota yang banyak ya. Iya, baik. Baik, anak-anak sekalian, setelah ini kita akan ada latihan soal ya, asesmen. Bapak akan sampaikan linknya di chat ini maupun nanti Bapak akan sampaikan juga di grup WhatsApp. Boleh dilaksanakannya setelah Zoom meeting ini berakhir ya. Tapi kalau bisa 20 menit lah cukup, hanya 10 soal. Kemudian nanti ada di bagian akhir refleksi ya. Kalian pilih aja yang sesuai dengan kata hati kalian. 1 atau 2 pilihan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ke Bapak. Nah, setelah ini kalian pertemuan berikutnya masih akan tetap belajar teks LHO, tapi lebih ke menyimpulkan isi dari teks LHO tersebut ya untuk pelajaran berikutnya. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita tutup dulu dengan doa ya, tadi oleh Iva ya. Sekarang oleh siapa? Iva lagi, ya. Silakan Iva dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.